Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran 2. Pada menu, kita akan membahas beberapa hal, yaitu 1. Tujuan, 2. Materi, 3. Kesimpulan, 4. Evaluasi, dan yang terakhir adalah pesan moral. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menentukan pokok pikiran dalam teks secara tepat. Nah, kita masuk pada materi pembelajaran. Perhatikan beberapa gambar di samping. Bu Leli akan menceritakan suatu cerita berdasarkan gambar. Perhatikan baik-baik ya. Nah, pada gambar pertama bercerita tentang Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Dan gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Selanjutnya gambar ketiga. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, yaitu melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kakinya. Lalu gambar keempat, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci itu. Mereka bermain bersama. Nah, dari cerita yang sudah Bu Leli ceritakan, kira-kira ini disebut apa ya? Nah, menurut kalian, apakah itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya, gambar ilustrasi. Nah, cerita yang Bu Leli sampaikan tadi adalah salah satu gambar cerita. Nah, di sini Bu Leli akan membahas tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi mempunyai dua macam. Yang pertama adalah gambar dibuat dengan tangan. Jadi, gambarnya dibuat dengan tangan menggunakan alat gambar. Seperti pada contoh menggunakan pensil dengan teknik arsir. Yang kedua adalah gambar berupa foto. Gambar berupa foto ini dibuat dengan menggunakan kamera. Nah, selanjutnya adalah langkah membuat gambar ilustrasi. Di sini, langkah membuat gambar ilustrasi ada 3 langkah. Yang pertama adalah kamu harus menentukan gagasan atau ide terlebih dahulu. Kira-kira gambar apa yang akan kamu buat nanti? Nah, setelah ide atau gagasan itu
sudah ketemu, selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar berdasarkan ide atau gagasan yang sudah kamu buat. Kemudian langkah ketiga adalah, nah, setelah membuat sketsa tadi, langkah ketiga adalah pewarnaan. Pewarnaan adalah kamu mewarnai sketsa yang sudah kamu buat. Selanjutnya, media untuk menggambar. Yang pertama adalah kertas. Yang kedua adalah kanvas. Yang ketiga adalah pewarna kering. Yang keempat adalah warna basah. Nah, anak-anak, kira-kira ini adalah gambar apa? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Ini adalah gambar kerangka hewan kelinci. Nah, ternyata hewan kelinci itu memiliki tulang belakang atau biasa disebut hewan vertebrata. Kelinci mempunyai alat gerak yaitu kaki. Kemudian, kira-kira fungsi kaki itu apa ya? Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan yang berhubungan dengan organ gerak pada hewan. Coba kalian baca terlebih dahulu. Sudah dibaca? Nah, kalau kalian sudah membaca, sekarang kita akan mengetahui langkah-langkah menentukan ide pokok. Nah, yang pertama, baca dengan seksama. Jadi, kalian harus membaca teks bacaan dengan seksama dan teliti. Yang kedua adalah cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga adalah tandai kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf, atau bisa juga terletak di awal dan di akhir paragraf. Langkah keempat yaitu catat informasi penting pada kalimat utama. Nah, ayo kita coba untuk menentukan ide pokok ya. Kita kembali ke bacaan yang tadi. Nah, ini kira-kira ide pokok dari paragraf atau pokok pikiran dari paragraf di bawah ini apa ya? Ya, benar sekali. Pokok pikiran pada paragraf di bawah ini terletak di awal paragraf, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, ini tadi langkah-langkahnya ya. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan yang pertama adalah gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Yang kedua, media menggambar ilustrasi, yaitu kertas dan kanvas. Yang kedua,
Media pewarnaannya terdiri dari pensil warna, cat air, dan lain sebagainya. Contoh alat gerak pada hewan kelinci adalah kaki yang berfungsi untuk melompat. Nah, selanjutnya, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, setelah kita memberi kesimpulan, sekarang kita akan mencoba soal evaluasi dan dikerjakan bersama-sama ya. Nah, tentukan pokok pikiran paragraf di bawah ini. Coba tebak. Sudah menjawab? Nah, jawabannya adalah kamu harus mencari kalimat utamanya terdahulu. Kalimat utamanya, suatu makhluk dikatakan hidup salah satunya karena ia dapat bergerak atau dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dari kalimat utama itu, catat informasi pentingnya hingga menjadi pokok pikiran. Nah, pokok pikirannya, salah satu ciri suatu makhluk hidup yaitu ia dapat bergerak. Sudah benar jawaban kalian? Pasti benar ya. Selanjutnya, sebutkan dua hewan vertebrata dan jelaskan alat geraknya. Kalian masih ingat tadi pengertian hewan vertebrata apa? Hewan yang memiliki tulang belakang. Sudah disebutkan? Nah, salah satunya adalah sapi. Nah, hewan sapi ini bergerak menggunakan kaki. Contoh yang kedua, burung. Burung bergerak menggunakan kaki dan sayap. Selanjutnya, sebutkan 3 media menggambar ilustrasi. Nah, yang pertama kertas, kanvas, dan pewarna. Nah, pesan moral yang kita dapat pada pembelajaran kali ini adalah sesuai pada gambar yang ada di layar. Gambar apa, anak-anak? Iya, benar sekali, yaitu gambar berolahraga. Jadi, kita harus rajin-rajin berolahraga agar organ gerak yang kita miliki bisa sehat, jadi tidak mudah cedera. Selain berolahraga, organ gerak yang kita punyai juga bisa digunakan untuk apa? Untuk tolong-menolong, saling menolong orang lain. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.